segala macam teknologi diciptakan dan mampu membantu berbagai macam pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Bukan hanya itu, perkembangan teknologi yang semakin maju juga memberikan pengaruh ke berbagai macam hal. Salah satunya adalah permainan anak-anak. Seperti diketahui, dengan penemuan internet dan berbagai macam gadget saat ini dapat memberikan hiburan tersendiri oleh setiap kalangan masyarakat, termasuk kalangan anak-anak yang kini mulai gemar dengan segala macam aplikasi permainan online. Bukan hanya itu, saat ini juga sudah terdapat aplikasi YouTube dengan berbagai video menarik yang bisa menjadi tontonan anak-anak. Kondisi tersebut tentunya bertolak belakang dengan kondisi anak-anak zaman dahulu, di mana berbagai macam permainan tradisional menjadi satu-satunya hiburan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, mulai dari permainan mak danda, mak cukke, mak binta, hingga mak pasajang. Tidak hanya bersenang-senang, berbagai macam permainan tradisional dapat melatih ketangkasan hingga fisik yang baik. Bagi yang lahir sebelum tahun 2000, pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa macam permainan tradisional ini. Tentunya bisa menjadi nostalgia kebahagiaan di masa kecil. Berikut beberapa macam permainan tradisional yang bisa menjadi kenangan masa kecil Anda. Yang pertama, mak danda. Mak danda merupakan permainan tradisional Bugis yang cukup digemari oleh anak-anak. Selain seru, permainan ini mempunyai manfaat yang besar karena mampu membantu anak-anak untuk berkonsentrasi, melatih kekuatan anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Terdapat beberapa jenis petak yang biasa digunakan untuk bermain danda, seperti bentuk huruf L, kipas angin, robot, lemari hingga berbentuk gunung. Cara memainkan permainan ini yaitu, setiap pemain yang melemparkan batu atau keramik ke kotak yang paling dekat, lalu pemain harus melewati petak tersebut dan tidak boleh menginjak batu yang telah dilemparkan. Setelah itu, pemain kembali ke garis awal dan mengambil batu tersebut, lalu melanjutkan melempar ke kotak berikutnya. Yang kedua, mak cukke. Jenis permainan anak Bugis lainnya yang sudah jarang ditemui yakni mak cukke. Para pemain akan mengungkit cuke tanah dengan menggunakan sepotong kayu atau rotan. Mak cukke ini dimainkan secara berkelompok, yaitu satu kelompok 2 orang atau lebih, dan umumnya dimainkan laki-laki. Untuk alat pengungkitnya disebut induk cukke atau patete, sementara alat yang diungkit disebutnya anak cukke. Kemudian area permainan dilakukan di tempat atau lokasi yang bersih, tidak berumput untuk area membuat lubang, tempat mengungkit, dan area yang luas. Terdapat beberapa aturan, seperti kelompok yang melakukan pengungkitan dan kelompok penjaga berhasil menangkap anak cukke, dan saat melempar induk cukke berhasil kena, maka kelompok penjaga akan mendapat poin sesuai aturan yang disepakati. Yang ketiga, mak binta atau lompat tali. Lompat tali merupakan permainan anak yang sudah jarang dimainkan di tanah Bugis. Meski begitu, permainan ini pernah menjadi permainan yang paling digemari orang-orang Bugis di masa silam. Biasanya, permainan tradisional ini menggunakan karet yang disambung satu persatu hingga panjang atau menggunakan tali. Permainan ini dimainkan secara berkelompok dan membutuhkan 2 orang lebih untuk memegang tali dan memainkannya. Hal yang dilakukan untuk bermain lompat tali ini adalah tali ditaruh dari paling bawah, kemudian pemain talinya akan lompat melewati tali itu dan seterusnya hingga tali sampai di atas kepala. Selain menyenangkan, tentunya permainan lompat tali karet ini menguatkan organ-organ tubuh anak seperti tangan dan kaki. Yang keempat, mak bom. Permainan mak bom dilakukan dengan cara melempar lempengan, biasanya pecahan lempengan genteng atau tempurung kelapa atau capeng, dengan menggunakan bola kecil. Jika lemparan itu membuat tumpukan roboh, maka penjaga harus mengambil bola dan melemparkannya ke pemain lawan. Meski terlihat mudah, permainan ini memerlukan konsentrasi sebab pemain harus melempar dan mengenai target, termasuk lempengan atau lawan. Kadang angin juga berpengaruh pada gagal dan berhasilnya lemparan. Yang kelima, mapaguli. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang dulu sangat populer di kalangan anak laki-laki. Permainan ini dilakukan dengan meletakkan beberapa butir kelereng dalam lingkaran.
lalu semua anak berdiri dengan jarak 1 meter dari lingkaran tersebut atau berada di belakang sebuah garis. Kemudian secara bergantian harus menyentil sebutir kelereng lainnya agar kumpulan kelereng di lingkaran keluar. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran akan bermain lebih dulu, memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng lainnya yang masih ada di dalam lingkaran. Jika berhasil, pemain akan mengambil dan boleh menyimpan kelereng yang berhasil disentilnya. Yang keenam, mak gasing. Gasing juga termasuk salah satu dari daftar macam permainan tradisional yang sering dimainkan di masa kecil. Permainan ini dimainkan dengan memutar bola gasing dengan menggunakan tali yang telah digulung di atasnya. Tali yang digulung tersebut kemudian ditarik sehingga bola gasing dapat berputar-putar di permukaan tanah. Bagi pemain yang bisa membuat bola berputar lebih lama, maka dialah pemenangnya. Yang ketujuh, matingko. Macam permainan tradisional yang tidak kalah serunya adalah petak umpet. Jenis permainan ini dapat dilakukan dengan banyak orang. Biasanya terdapat satu orang yang menjadi penjaga yang harus mencari pemain lainnya yang muncul. Penjaga harus menemukan semua pemain satu persatu. Jika tidak akan kalah sehingga harus berulang permainan. Permainan tradisional ini dapat melatih kekuatan fisik dan ketangkasan dengan adu cepat. Yang kedelapan, mapasajang. Macam permainan tradisional yang tidak kalah asiknya adalah layang-layang. Permainan layang-layang ini dilakukan dengan menerbangkan layang-layang yang dibuat dari kerangka bambu dengan dibalut kertas. Kemudian layangan tersebut diikat dengan senar tali yang panjang dan dapat diterbangkan ke atas hingga jarak yang sangat jauh. Meskipun demikian, permainan yang satu ini dapat dilakukan dengan baik jika kondisi angin stabil. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang macam-macam permainan tradisional Bugis bisa menjadi nostalgia masa kecil. Jika masih ada yang lain, silahkan dicantumkan dalam komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.